Ikhtisar struktur sel. Translate by Anis Munawaroh 11 MIPA 2. Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 persamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. 1. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak mengandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu plural control cell. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin khusus dalam bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleer. Ketika sel siap membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. 1. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya. Yang kedua, RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup yang mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel tumbuhan dan sel hewan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeletron. Sitoskeletron termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan
mikrokobulur yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang tautotropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki, dapat dilihat sebagai berikut. Pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela, sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel. Satu-satunya sel yang memiliki flagela adalah sel sperma. Terakhir, ringkasan ingat. Sel eukariotik, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki nukleus dan organel tertutup membran. Sel prokariotik, organisme bersel tunggal tanpa nukleus atau tanpa organel tertutup membran. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan genetik material. Terakhir, keduanya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan memiliki mitokondria. Sekian dari saya. Terima kasih.